Kisah inspiratif Chairul Tanjung yang memiliki kehidupan sederhana waktu kecil hingga kini berharta 5,1 miliar dolar atau setara dengan 76,2 triliun rupiah. Kali ini kita akan menjelajahi masa kecil beliau hingga menjadi pengusaha sukses dan masuk dalam jajaran top 10 orang terkaya di Indonesia. Kesuksesan Chairul Tanjung tidak didapatkannya dengan mudah dan instan, melainkan butuh perjuangan keras yang dimulainya dari nol. Maka jangan heran bila beliau banyak dijadikan panutan bagi para bisnis muda dengan motivasi untuk mencapai kesuksesan. Chairul Tanjung lahir 16 Juni 1962 di Jakarta. Merupakan anak dari 6 saudara dari pasangan Abdul Ghaffar Tanjung yang berasal dari Sibolga, Sumatera Utara, dan sang ibu bernama Halimah yang berasal dari Sukabumi, Jawa Barat. Masa muda Chairul tidaklah bergelimang harta dan berkecukupan. Sang ayah hanya seorang jurnalis dari koran yang terbilang kecil. Bahkan memasuki periode Orde Baru, perusahaan tempat ayahnya bekerja tersebut ditutup karena dianggap bertentangan dengan pemerintahan. Jatuhnya keadaan ekonomi keluarga membuat mereka terpaksa menjual rumahnya dan tinggal dalam sebuah losmen kecil yang sangat sempit bila dihuni oleh anggota keluarga. Dari sinilah Chairul disebut berangkat dari keluarga yang biasa-biasa saja karena memiliki latar belakang keluarga yang sangat biasa-biasa saja. Dengan keadaan ekonomi yang pas-pasan, ia masih tetap dapat menempuh pendidikan dengan baik. Pada masa kecilnya, Chairul mengenyam pendidikan SD dan SMP Vanlit di wilayah Gunung Sahari. Setelah itu, pada 1981, ia melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Jakarta, atau yang biasa dikenal dengan SMA Budi Utomo, di Jakarta Pusat. Tidak menunda waktu, Chairul Tanjung memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang universitas. Pada saat itu, Chairul memilih jurusan kedokteran gigi di Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 1987. Sejak masih kuliah, ia mulai mencoba dunia bisnis kecil-kecilan, mulai dari berjualan buku kuliah di kampus, kaos, hingga usaha fotokopi. Walaupun berasal dari keluarga yang pas-pasan, Chairul tak patah semangat, hingga akhirnya ia memperoleh predikat mahasiswa teladan tingkat nasional untuk periode 1984 sampai 1985. Chairul melanjutkan studinya pada tahun 1993. Ia mendapatkan gelar MBA dari Eksekutif Institut Pendidikan dan Pembinaan Manajemen. Namun sayangnya, gelar tersebut belum benar-benar sah karena Chairul belum menyelesaikan tesisnya. Baru-baru ini universitas tersebut memberikan kesempatan pada Chairul untuk mendapatkan pemutihan dan menyelesaikan gelarnya. Chairul Tanjung pertama kali menjajaki dunia bisnis secara serius ketika ia merintis toko yang menjual peralatan kedokteran dan laboratorium. Toko tersebut didirikan di wilayah Senen, Jakarta Pusat, meski akhirnya harus mengalami kebangkrutan. Setelah gagal pada bisnis tersebut, Chairul bersama beberapa rekannya memulai bisnis baru di bidang ekspor sepatu anak-anak yang berpayung di sebuah perusahaan yang bernama PT Apariyati Shindutama. Hanya dengan bermodalkan 150 juta rupiah hasil pinjaman dari sebuah bank, usahanya tersebut terbilang sukses karena langsung mendapatkan pesanan jumlah besar dari Italia. Walaupun keberuntungan seakan sedang berpihak kepada Chairul dan perusahaannya tersebut, nyatanya terdapat sesuatu yang mengganjal di hatinya. Pada akhirnya, perbedaan pandangan dan lain hal, Chairul memutuskan untuk berpisah dengan ketiga rekannya yang selama ini sudah bersama-sama membangun bisnis sepatu ekspor tersebut dan mulai membangun usahanya sendiri. Selain memiliki jeli melihat peluang bisnis, Chairul juga memiliki relasi yang sangat luas. Ia tidak memilih-milih dengan siapa ia menjalin relasi, mulai dari kalangan atas hingga para pekerja-pekerja kelas bawah yang mungkin banyak orang menganggap mereka tidak selevel dengan seorang Chairul Tanjung. Dengan keahlian yang dimilikinya dan luasnya relasi dari Chairul, kesuksesan pun perlahan datang. Chairul kemudian mendirikan Para Group yang memiliki sebuah perusahaan payung bernama Para Inti Holdindo. Chairul pun berusaha memusatkan bisnisnya pada 3 sektor, yaitu keuangan, multimedia, dan properti. Untuk mengorganisir sektor keuangan, Chairul memiliki anak perusahaan bernama Para Global Investindo. Dalam sektor multimedia dan investasi, ia mendirikan Para Inti Investindo,
Sedangkan untuk sektor properti, ia mendirikan para inti propertindo. Dalam menjalankan usahanya, Hairul lebih gemar melakukan akuisisi terhadap perusahaan-perusahaan lain dibanding membangunnya dari awal. Salah satu akuisisi dari Hairul yang paling terkenal adalah Bank Karman, yang kemudian diubah namanya menjadi Bank Mega. Dalam mengembangkan para grup, ia juga banyak diberi nasihat oleh Jenderal Rudini yang waktu itu sempat ia jadikan komisaris di perusahaannya. Bisnisnya berkembang pesat. Ia kemudian juga membeli sebagian besar saham dari Carrefour Indonesia sebesar 40% melalui perusahaannya yang bernama Transcorp. Pembelian itu diresmikan pada bulan Maret 2010. Penandatanganan penjualan saham tersebut bahkan tidak dilakukan di Indonesia, melainkan di Prancis. Berselang 1 tahun kemudian, pada 1 Desember 2011, Hairul merubah nama para grup menjadi Citicorp yang dikenal sekarang ini. Citicorp sendiri terdiri dari 3 perusahaan anak yaitu Megacorp, City Global Resources, dan Transcorp atau TransTV. Hairul Tanjung juga dikenal sebagai salah satu raja bisnis media selain Surya Paloh, Haritanu, dan Edi Suryatmaja. Hairul pertama kali mendirikan TransTV dengan nama perusahaan PT Televisi Transformasi Indonesia. Untuk mendirikan saluran media yang nantinya akan menjadi salah satu channel televisi tersukses ini saja, Hairul harus meminjam uang sebesar 100 miliar rupiah kepada bank, karena dana yang ia miliki saat itu hanya 50 miliar. Ternyata kesulitan yang diterima Hairul dalam membangun TransTV tidak hanya sampai di situ. Estimasi biaya yang dia buat sebelumnya ternyata tidak cukup. Belum lagi ia sudah mempekerjakan 250 karyawan di tahun 2000. Biaya yang dibutuhkan oleh TransTV untuk saat itu mencapai 400 miliar rupiah. Karena hal tersebut, Hairul terpaksa kembali mengajukan pinjaman kepada bank. Stasiun TV miliknya itu pertama kali melakukan siaran uji coba pada tahun 2001. Tepatnya pada bulan Desember, siaran uji coba tersebut hanya berlangsung selama 12 jam saja. Kemudian waktu siaran dari TransTV pun bertambah menjadi 20 jam. Hairul sendiri merasakan betapa berat dan memakan biayanya menggeluti bisnis ini. Pinjaman yang diajukannya sebesar 300 miliar rupiah habis hanya dalam sebulan saja. Pada masa awal TransTV mengudara, setiap bulannya Hairul harus merugi rata-rata 30 miliar rupiah. Jangan salah, dalam mengembangkan bisnisnya, Hairul juga banyak bekerja sama dengan kalangan investor luar negeri yang mendanai bisnis Hairul Tanjung, termasuk kalangan investor private equity. Siaran dari stasiun televisi milik laki-laki penyandang gelar sarjana kedokteran gigi ini pun mencapai puncaknya pada tahun 2008. Tidak puas hanya sampai di situ, Hairul kemudian mengambil alih saluran TV 7 milik Kompas dan merubah namanya menjadi Trans 7. Mulai dari situlah kedua stasiun televisi ini menjadi salah satu penyumbang kekayaan terbesar untuk Hairul dengan pendapatan mencapai triliunan rupiah. Ayah dari Putri Indah-Sari Tanjung dan Rahmat Dwi Putra Tanjung ini memang pantas disebut sebagai salah satu pengusaha sukses di Indonesia. Melalui kekayaan yang didulangnya dari 3 sektor utama yaitu pemberian kartu kredit melalui Bank Mega, pengelolaan hypermart oleh Carrefour dan Transmart, serta stasiun televisi TransTV dan Trans 7, membuat nama Hairul Tanjung terdengar ke seluruh pelosok Nusantara. Ternyata tidak hanya di Indonesia, nama Hairul Tanjung sudah melanglang buana hingga ke ranah internasional. Dilansir dari situs Forbes, kekayaan Hairul Tanjung saat itu berada pada angka 3,4 miliar dolar atau setara dengan 49,5 triliun rupiah. Angka tersebut bukan merupakan puncak kekayaan tertinggi dari Hairul. Puncak kekayaan Hairul Tanjung dilansir dari sumber yang sama berada pada bulan Maret tahun 2016. Pada puncak kekayaannya tersebut, nilai kekayaan Hairul Tanjung mencapai 4,9 miliar dolar atau setara dengan lebih dari 71,4 triliun rupiah. Hairul Tanjung kini juga banyak mengembangkan komplek entertainment center, Transpark di berbagai kota. Nama Hairul Tanjung sukses bertengger di jajaran orang terkaya di Indonesia, bahkan dunia. Pada daftar 50 orang terkaya di Indonesia yang dirilis oleh Forbes 2018, Hairul menempati posisi ke-7. Sedangkan untuk skala internasional, Hairul menempati posisi ke-652 di dunia.
Melihat perjalanan hidup dan karir dari seorang Hairul Tanjung, pendengar semoga semakin sadar bahwa orang kaya tidak selalu kaya turunan. Banyak pengusaha yang kreat suksesnya dari nol. Ia rintis sendiri dari kecil secara bertahap. Yang penting punya goals, punya mimpi, dan terus berjuang dan bangkit bila menemui kegagalan. Semua pebisnis sukses pernah gagal. Hairul Tanjung pun pernah gagal di bidang bisnis tertentu. Jangan lupa bila sudah sukses, selalu bersyukur kepada Yang Maha Kuasa dan selalu berbagi kepada kalangan yang belum beruntung. Selamat